Ya, bisa diperluas menjadi ACGE. Nah, Berarti ACGE itu sebenarnya bisa diperluas lagi. Jadi sebuah bidang yang sangat besar, kalian bayangkan di situ ada sebuah bidang yang sangat besar yang memotong kubus itu menurut bidang ACGE. Bisa ngerti ya? Jadi kalian bayangkan di situ ada cake, A, B, C, D, E, F, G, H itu adalah cake bentuk kubus. Kemudian ada sebuah pisau potong kue yang besar memotong sepanjang garis EG ke bawah, plus gitu, ngerti? oke Pak. Jadi itu bidang yang sangat luas. ACGE itu hanya mewakili sebuah bidang yang sangat luas, yaitu yang pisau potong tadi, pisau potong kue tadi. Bisa paham? Oke Pak. Paham ya? Jadi bidang di dalam sebuah bangun ruang itu bukan hanya terbatas pada ABCD aja, tapi itu sebuah bidang meja yang lebih luas dari ABCD, di mana kubus itu diletakkan. Bisa paham? Demikian juga Pak. garis. Ya, paham ya? Oke, demikian juga garis. Nah, sebetulnya BF atau AD atau BC itu hanyalah sebuah ruas garis yang mewakili sebuah garis yang sangat panjang. Contohnya kalau BF itu adalah hanya sebuah ruas garis yang mewakili garis yang panjang yang terletak pada BF itu juga. Bisa paham maksudnya? Jadi BF itu kan vertikal di depan. Jadi itu sebetulnya mewakili dari sebuah garis yang sangat panjang, yaitu yang terletak di sebelah kanan depan vertikal BF. Bisa paham maksudnya? Halo? Sebelah kanan depan gimana itu Pak? Kenapa? Sebelah kanan depan maksudnya gimana Pak? Oke, sebentar. Kanan depan kan itu BF, gambar BF itu. Iya Pak. Ya kan? Sebentar. Saya harus kayaknya harus balik masuk. Sebentar, saya harus ke share whiteboard lagi kayaknya. Oke, sebentar. Share whiteboard. Oke, di sini kalau misalnya ini ada kubus gini kan. Oke. Nah, bisa nampak kalian? Bisa Pak. Ini A, B, C, D, ini E, ini F, ini G, ini H. Oke. Nah, kalau saya bilang di sini ruas garis AB ini sebetulnya di situ ada sebuah garis, istilahnya boleh dikatakan garis AB ini bisa diperpanjang terus gini loh. Nah, di sini. Jadi AB itu sebetulnya ruas garis AB itu mewakili garis yang hitam itu yang sangat panjang yang terletak pada AB itu. Bisa paham? Bisa Pak. Oke. Udah, saya lanjut lagi ke topik berikutnya. Melalui 3 buah titik yang tidak berimpit atau segaris, hanya ada satu bidang datar. Jadi kalian, kalau diminta untuk menggambarkan sebuah bidang datar, oke, coba ini ada 3 buah titik yang tidak berimpit. Contohnya digambar di situ adalah BGE. Kalian lihat di situ BGE, gambar 16. Mudah. Nah, itu BGE, titik BE dan G, itu kan tidak berimpit atau tidak segaris. Nggak terletak dalam satu garis, B, G, dan E, betul? Iya Pak. Oke, nah, kalau kalian diminta, oke, gambarkan misalnya Mini. Mini ada? Halo, Min? Oke, bagus. Kamu belum nggak tidur ya? Oke. Oke, BGE. Nah,
BGE itu kalau kalian diminta, oke Min, tolong kamu gambarkan sebuah bidang yang melalui titik B, E, dan G. Maka Mini hanya bisa menggambarkan satu bidang saja. Nggak akan ada bisa dua bidang digambarkan melalui tiga titik tadi. Nggak akan bisa. Bidangnya ya hanya bidang BEG itu. Nah itu bisa diperluas lagi sih BEG itu. Hanya di situ sekarang terlihat tuh mewakili bidang yang sangat luas tadi, yang BEG. Bisa paham di sini maksudnya? Siapa yang masih bingung? Halo? Enggak, Pak. Enggak ya. Oke, contoh lain. Misalnya, oke, gambarkan bidang sebanyak mungkin perintahnya yang melalui titik A, B, C. Bidang mana itu? Sebanyak mungkin yang kalian bisa gambar melalui tiga titik A, B, dan C. Bidang apa yang bisa kalian gambar? Renjiro? Renjiro? Iya, Pak. Ya, bidang mana yang bisa kamu gambar melalui tiga titik A, B, dan C? Boleh diulang, Pak, soalnya? Oke, di situ kamu lihat gambar 16. Itu ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H kan? Iya. Oke, tolong kamu gambarkan sebanyak mungkin bidang yang melalui tiga titik, yaitu A, B, dan C. Sebanyak mungkin yang bisa kamu gambar. Dengan syarat melalui tiga titik tadi. AC. Hah? Bidang loh. Yang melalui tiga titik A, B, dan C. Tidak tahu, Pak. Hah? Tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Kamu ngikutin nggak dari tadi? Ngikutin, Pak. Belum ngerti? Kalau belum ngerti, kok diam? Kok nggak tanya? Tadi soalnya kurang paham aja soal yang Bapak kasih. Oke, siapa bisa bantu Renjiro? Halo? Bidang ABCD, Pak. Bidang ABCD. Melewati Boleh ABCD. juga boleh juga saya tulis bilang bidang ABC. Iya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Tapi sebetulnya bidang ABC dan bidang ABCD itu adalah sama, satu bidang. Karena mereka berimpit dalam satu bidang kan. Iya, Maksudnya. Pak. Jadi ABCD itu merupakan perluasan dari ABC. Gitu loh. Itu dianggap satu bidang. Karena dia berimpit. Bisa paham maksudnya? Bisa, Pak. Kalau kubus itu diletakkan di atas meja, berarti bidang yang melalui ABC itu adalah bidang meja itu. Bisa juga dibilang seperti itu. Jadi bidang meja, bidang ABCD, bidang ABC itu semuanya dianggap satu bidang. Hanya perluasan. Bidang meja perluasan dari ABCD, ABCD perluasan dari ABC. Bisa paham maksudnya di sini? Ngerti, Pak. Renjiro bisa ngerti? Bisa, Pak. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Nggak ada ya? Diam berarti saya anggap nggak ada. I'm still connected, right? Iya, Pak. Oke. Kemudian berikutnya, melalui sebuah garis, misalnya garis EG. Oke, di situ ada gambarnya. Dan sebuah titik tidak pada garis, yaitu misalnya B, dapat dibuat satu bidang datar. Nah,
ini sebetulnya perluasan dari yang tadi, 3 buah titik tadi. Ngerti nggak? Hanya 3 buah titik tadi, sekarang 2 titik dihubungkan, sedangkan 1 titiknya enggak, gitu loh. Akhirnya menjadi sebuah garis dan sebuah titik. Jadi akhirnya timbul aksioma yang baru. Jika melalui sebuah garis dan sebuah titik yang tidak terletak pada garis tersebut, maka hanya dapat dibuat satu bidang datar. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Pak, Hah? Ada kan pertanyaan kalau nggak? Pak, Hmm. berarti yang tadi bidang ABC itu termasuk dalam ini nggak? Bidang ABC termasuk dalam mana? Termasuk dalam apa peraturan ini nggak Pak? Yang hanya bisa dibuat satu bidang ya? Yang ABC tadi? Iya. Soalnya kan A sama B kan satu garis, tapi B sama Ya. C satu garis juga. A dan B satu garis. Kemudian? B dan C juga satu garis juga, tapi A dan C nggak terhubung gitu. Apakah termasuk juga dalam bagian ini, Pak? Enggak. Itu sekarang misalnya seperti ABC, misalnya 3 titik ABC. Jadi garisnya bisa garis AB, satu titiknya adalah C yang lepas, atau yang tidak terletak pada garis. Atau bisa juga soalnya menjadi B dan C-nya satu garis, kemudian A-nya yang tidak terletak pada garis BC, lepas dari garis itu. Ngerti maksudnya? Sehingga mereka cuma bisa buat satu bidang datar, gitu ya, Pak? Iya. Oke, Pak. Contohnya misalnya melalui garis AC dan satu titik B yang tidak terletak pada garis itu, titik B ini, maka hanya ada satu bidang datar, yaitu ABCD tadi. Kalau enggak ABC. Oke, Pak. Makasih. Oke, sebentar. Satu terakhir ya, sebelum selesai. Oke, coba gambarkan sebuah bidang yang melalui garis CD dan titik H. Bidang mana itu? CD dan titik H. Garis CD dan titik H. Bidang CDHG, Pak. Nah, bidang CDHG. Ada pertanyaan nggak yang lainnya? Kayaknya tak ada, Pak. Udah tahu ya? Cuma bisa buat CDHG aja, Pak. Oh, CDHG. Kamu bukan hanya CDHG, tapi bisa CDHG. Bisa aja kamu bilang hanya CDH. Ngerti nggak? Oh ya. Tapi itu merupakan hanya satu bidang, dianggap satu bidang karena mereka berimpit. Posisinya sama gitu loh. Bisa paham maksudnya? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, sebetulnya ini masih ada lagi yang melalui 3 buah titik ini. Saya belum selesai. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya minggu depan. Oke? Sudah lewat 4 menit. Oke. Tadi Zoe sudah take foto kan? Oke. Kalau gitu, sampai di sini aja hari ini. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Makasih, Ya. Pak. Terima kasih, Ya, Pak. bye. Terima kasih, Pak.